Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Baik, kita mulai dengan mengucapkan bersama-sama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Ini insya Allah kita akan menghubungkan dengan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Materi Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester ganti. Tidak lupa kita mencantumkan sekolah tercinta kita, yaitu SMK Negeri 15 Medan. Dan kita rindui mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali bersama-sama. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan pelajaran hari ini. Setelah kita mempelajari materi hari ini, Bapak harap kalian dapat menyebutkan keutamaan menuntut ilmu, lalu menjelaskan isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Yang terakhir yaitu Bapak harap kalian bisa menyebutkan makna dan contoh semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi pemahaman kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Baik anak-anak, Bapak akan buka materi hari ini dengan memberikan pilihan kepada kalian. Seandainya ada 2 pilihan, pilih ilmu atau harta. Nah, ini sama pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu Nabi Sulaiman diberikan pilihan mau ilmu atau harta. Tentunya Nabi Sulaiman memilih ilmu, karena pada akhirnya harta itu akan kita dapatkan kalau seandainya kita mendapatkan ilmu. Bukan hanya harta, bahkan kehidupan akhirat pun kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhah, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan al ilmu khairun, bahwa ilmu itu lebih baik minal mali daripada harta. Al-ilmu rusul, dan ilmu itu menjaganya. Wa anta tahrusul mal, sedangkan harta itu harus dijaga oleh kamu. Al-ilmu hakim, dan ilmu itu sebagai hakim, penolong. Al-malu mahkumun alaihi, sedangkan ilmu itu yang dihukumi atau yang akan dipinta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mata khuzanul amwal, terus orang yang memupuk harta itu akan mati. Jadi selesai, hanya sampai mati saja. Obat yang khuzanul ilmi al-ilmu mafrudah. Sedangkan orang yang berilmu itu tidak akan mati, tidak sampai telah tiada. Wasuhul qulubi mawjudah, sedangkan tetap kepribadiannya mereka tetap hidup di hati. Ini diambil dalam kitab Ad-Da'ib Dunya wa Din, Al-Mawardi halaman 48. Nah, ini hadis yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan mempelajari dalil semangat mencari ilmu dan mengamalkannya. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun." Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Mengisi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu diantaranya pertama, bagaimana seharusnya tugas-tugas dibagi sehingga tidak semua mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Ini ada sebagian fokus ke medan jihad nyata yaitu peperangan, dan ada juga sebagian yang harus tetap memperdalam ilmu pengetahuan agama. Lalu yang kedua, bahwa pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskannya. Jika kita sudah memperoleh ilmu, maka alangkah bagusnya ilmu itu disebarluaskan, maka dalam kata lain yaitu diamalkan kembali. Lalu yang ketiga, yaitu jihad itu tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan menyebarluaskannya
itu termasuk ke dalam jihad. Nah, inilah isi kandungan Quran surat Taubah ayat 122. Lalu dilanjutkan dengan hadis yang terkait tentang semangat mencari ilmu, bahwa Rasul mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Akan sebagian riwayat lain mengatakan kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini hadis sudah masyhur atau populer. Nah, lalu memahami fardhatun, ternyata para ulama membagi menjadi dua. Hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua, karena yaitu fardu kifayah, lalu kedua fardu ain. Apa yang dinamakan dengan fardu kifayah? Fardu kifayah itu hukum menuntut ilmu yang berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan orang-orang non-muslim atau kafir. Contohnya seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu lain. Yang dimaksud dengan fardu ain yaitu ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, lalu ilmu-ilmu tata cara beribadah dan lain sebagainya. Selanjutnya, alasan penting menuntut ilmu. Pertama, itu merupakan bagian dari ibadah. Kedua, bagian dari jihad fisabilillah. Lalu yang ketiga, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemarin tugas kalian untuk mendemonstrasikan surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa ini yang janji Allah, di mana orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketiga, ilmu yang bermanfaat, memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan pahala ini akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Nanti Bapak bacakan hadisnya ada di terakhir. Lalu yang kelima, akan didoakan oleh seluruh makhluk, baik makhluk yang berada di langit dan makhluk yang berada di bumi. Lalu kemudian hidup menjadi lebih maju, karena dengan ilmu banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari. Lalu inilah yang tadi Bapak sebutkan, hadis keutamaan ilmu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang melurus di jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu padanya, sallallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ilal jannah, menuju surga. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Lalu ini hadis yang dimana ketika kita sudah bisa mengamalkan ilmu, maka itu akan menjadi bekal yang mengalir ketika kita sudah meninggal. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Seorang manusia meninggal, terputus amalnya, semua terputus amalnya kecuali dari tiga hal. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini ilmunya akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya meskipun dia telah meninggal. Nah, ini terakhir contoh sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu yang mencerminkan Quran surat Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Satu, memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Rasulullah mengatakan, "Atlubul ilma walau fisna." Jadi tuntutlah ilmu walaupun kena Cina, bahkan statusnya bilang mati bila lahdi. Dari awal kita lahir sampai kita pilihan lahat, yaitu meninggal. Jadi tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu. Lalu kedua, mempunyai semangat untuk ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkannya kepada orang lain supaya menjadi bekal ketika kita nanti sudah meninggal. Lalu yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar. Usahalah, karena Allah yang memiliki semua ilmu. Nah, kalau seandainya setelah kita berusaha sekuat tenaga, tentu ilmu itu akan kita dapati. Sebagaimana Rasul mengatakan, menjadah. Ini hadis juga yang populer. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan sukses atau berhasil. Seluruh ilmu yang sudah didapat itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemaslahatannya atau kebaikannya dan manfaat bagi sesama umat terwujud. Lalu yang terakhir, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu, karena kepandaian seseorang hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya Allah menurunkan ilmu itu hanya sedikit, qalilan. Nah, jadi seandainya kita memang sudah menjadi orang yang berilmu, tentunya sikap kita seperti tadi dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Kita ucapkan
sama-sama. Alhamdulillah. Setelah kalian mempelajari materi ini, silakan kalau kalian isi soal esai di bawah ini ada 5 buah, disalin ke buku catatan pendidikan agama Islam kalian, lalu kumpulkan dan dengan cara diketikkan hasil hasilnya lalu diupload ke Facebook seperti biasa. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.